Taib. Sampai mana tadi putusnya? Dari mana? Dari awal? Tolong ditulis di chat di bawah sampai di mana? Biasanya faktor koneksi sih, koneksi internet. Saya sarankan kalau Mixler pakai laptop. Kalau pakai HP kadang. Oh iya, taib. Ya, kalau begitu kita ya, tadi sampai belum masuk ya. Ya, tadi saya mau sampai situ sebelum masuk penulis. Ya. Ya, kita ulangi, kita bacakan hadis yang pertama. Tadi sudah masuk hadis yang pertama. Baik. Eh, kita kita kembali ya. Jadi kitab Husnuzon Billah ini karya Imam Ibn Abi Dunya rahimahullahu taala. Sebelum kita masuk membaca isi hadisnya, ada dua poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama berkenaan dengan penulis Ibn Abi Dunya dan yang kedua berkenaan dengan karya tulis beliau. Adapun yang pertama tentang penulis, nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan bin Qais al-Qurashi rahimahullah. Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan bin Qais al-Qurashi rahimahullah. Kunyah beliau Abu Bakar. Kunyah beliau Abu Bakar dan lebih familiar dengan nama Ibnu Abi Dunya. Lebih masyhur dengan nama Ibnu Abi Dunya. Ya, seorang muhadis yang dari sisi riwayat soduk. Ya, soduk. Penulis karya tulis atau banyak karya tulis yang kebanyakannya dalam disiplin ilmu atau dalam genre zuhud war raqaik. Zuhud dan hal-hal yang sifatnya melembutkan jiwa. Beliau rahimahullahu taala sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya, beliau lahir di kota Baghdad pada tahun 208 Hijriah, pada tahun 208 Hijriah, yakni pada awal abad ke-3 Hijriah. Kemudian beliau rahimahullahu taala wafat pada tahun 281 Hijriah pada bulan Rabiul Awal, pada bulan Jumadil Ula, beliau wafat pada bulan Jumadil Ula pada tahun 281 Hijriah sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Adapun dari sisi musannaf, yakni karya tulisnya, unwan atau judul dari karya tulis ini adalah Husnudzon Billah. Husnudzon Billah sebagaimana yang tersebut dan masyhur di kalangan para ulama. Adapun maudhu'nya, yakni
pokok pembahasan dari kitab ini sebagaimana judulnya Husnudzon Billah. Beliau rahimahullahu taala ya akan membawakan di dalamnya hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah dari aqwal tabi'in, sahabat ataukah tabi'in yang semuanya menunjukkan anjuran bahkan pada sebagian keadaan perintah untuk husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manhajiyah beliau, metode beliau dalam menyusun buku ini, beliau rahimahullah sebagaimana semua karya tulis beliau, semua hadis, asar maupun kisah yang tersebut di dalam karya tulis beliau semuanya adalah musnadah, yakni beliau bawakan dengan sanadnya. Sanad beliau sampai kepada pemilik kisah atau kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana total hadis yang beliau bawakan di sini ada 151 hadis. Dalam sebagian tahqiq 152 hadis. Tapi ini cuma perbedaan perhitungan. Ya, ini saya kira gambaran global berkenaan dengan kitab Husnudzon Billah karya Imam karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Kemudian beliau sebelum masuk disebutkan sanad dari An-Nasikh, orang yang menyalin kitab ini, sanad dari penulis dari yang menyalin kitab ini sampai kepada Ibn Abi Dunya. Ya. Dan ini kebiasaan para ulama dalam menyalin karya tulis, mereka membawakan sanad mereka sampai ke penulis buku itu. Dikatakan di sini haddatsana Syekh Al-Imam Alamin Taqiyuddin Abdul Husain Ahmad bin Hamzah bin Ali bin Hasan Asy-Syafi'i As-Sulami Ad-Dimashqi radhiyallahu anhu qira'atan alaihi fi Jami' Dimashq hamahallahu taala bi tarikh. Qala akhbarna Syekh Al-Imam Syekhul Islam Abdul Karam Al-Mubarak Ibn Al-Hasan Ibn Ahmad As-Sahrazuri qira'atan alaihi bi Baghdad fi Rajab sanah 50 wa 500. قال أخبرنا جازة أبو الفضل بن خارون ابن شاذان من أول الكتاب إلى البلاغ والوجه الأخير قال ابن بياض إجازة قال أخبرنا ابن بياض ابن بوية إجازة قال حدثنا الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا رضي الله عنه. Ya, ini sanad sampai kepada Ibn Abi Dunya rahimahullahu taala. Kemudian dibawakan lagi sanad dari jalur yang kedua. Wa qala Syahrazuri wa haddatsana bin Mawdi'il Balagh ila akhir kitab samaan Asy-Syaikh Abu Sa'ad Ahmad bin Ali bin Ubaidillah bin Tahrish qala akhbarana Abu Husain Ali bin Muhammad bin Bashran Al-Mu'addil qala haddatsana Abu Ali bin Safwan Al-Bardai qira'atan alaihi fi Dzil Qaidah sanata 39 wa 300 qala haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Abi Dunya Al-Qurashi Abu Bakar. Nah, ini sanad sampai kepada Ibnu Abi Dunya rahimahullah. Nah, ini hadis yang pertama kata Ibnu Abi Dunya qala haddatsana Khalid ibn Khidash qala Ibnu Wajil qala an Ibni Ajlan Al-Muhallabi qala akhbarna Mahdi bin Maimun an Wasil maula Abi Uyainata an Abi Zubair an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Ini jalan yang lain. Wa akhbarna kata Ibn Abi Dunya wa akhbarna Abu Khaisamah qala akhbarna Jarir anil A'mash an Abi Sufyan an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala an. Kata Jabir ibn Abdullah, ini hadis yang pertama, hadis Jabir ibn Abdullah riwayat Imam Muslim. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathin yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wajal. Kata Rasulullah sallallahu atau kata Jabir ibn Abdullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 malam sebelum beliau wafat. Beliau bersabda, janganlah seorang itu meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wajal. Nah, ini hadis yang pertama beliau jadikan sebagai pembuka kitab ini sebagaimana judulnya Husnuzon Billah, dan dari sini kelihatannya beliau mengambil judul kitab ini. Hadis yang pertama ini menunjukkan anjuran, ya, bahkan di sini perintah, ya, untuk senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ketika seorang dalam keadaan sakit parah yang kemungkinan besar dia akan meninggal pada sakitnya tersebut, hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu merupakan kali terakhir atau kesempatan terakhir dia untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan hambanya di akhirat sesuai dengan sangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika di detik-detik terakhirnya dia hidup di muka bumi ini berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukannya sebagaimana sangkaannya.
Kemudian hadis yang kedua, bihi qala haddatsana Abdullah. Abdullah di sini yakni Ibnu Abi Dunya. Qala akhbarna Zuhair bin Harb, qala akhbarna Syabab bin Sawar, qala akhbarna Hisham ibn al-Ghaz. Annahu dzakara Habban Abu Nadhr rahimahullah. Habban Abu Nadhr bercerita, qala Wasilah ibn al-Asqa tudini ila Yazid ibn al-Aswad fa innahu qad balaghani anna alaman bih. Wasilah ibn al-Asqa, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepadaku, kata Habban ibn Nadhr atau Hibban ibn Nadhr, Wasilah berkata kepadaku, datangilah Yazid ibn al-Aswad karena telah sampai kabar kepadaku bahwa beliau sedang sakit. Fa'udtuhu, maka saya pun menjenguknya. Fadakhala alaihi, ya kemungkinan di sini fadakhaltu alaihi wa huwa saqil. Iya. Fadakhala alaihi fa huwa saqil. Yani maka Abu Nadhr pun Habban masuk menemui Yazid ibn al-Aswad dalam keadaan dia sudah payah, sudah berat sekali sakitnya, sudah parah. Faqultu lahu, maka kata Habban, aku berkata kepadanya, atau setelah saya menceritakan keadaannya kepada Wasilah ibn al-Asqa, innahu saqil, qad wajjaha wa qad dhahaba aqluh. Saya berkata kepada Wasilah yang menyuruh saya menjenguk tadi, dia sudah sakit parah, wa qad wajjaha, wajahnya telah dihadapkan. Mungkin maksudnya di sini sudah dimenghadapkan ke arah kiblat, sudah ada tanda-tanda akan meninggal, maka ahli mayyit menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Wa qad dhahaba aqluh, di mana sebagian besar ingatannya sudah hilang, sudah tidak ingat orang. Iya. Qala naduhu fanadahu. Dia berkata, panggillah dia, maka mereka pun memanggilnya. Wallahu alam, mungkin yang diinginkan di sini adalah orang-orang yang ada di sekitar jenazah ini menyuruh untuk memanggil Wasilah agar datang. Tadinya cuma dikabarkan bahwa keadaannya sudah seperti ini, maka mereka pun orang-orang di sekitar mayit memanggil Wasilah ibn al-Asqa, maka Wasilah pun datang. Faqultu inna hadha Wasilah bal akhuk. Maka saya pun berkata kepada, kata Habban di sini, saya berkata kepada Yazid yang sedang sakit parah ini Wasilah saudaramu sudah datang. Qala ma baqiya Allahu min aqlihi ma sami'a anna Wasilah qad jaa. Ma sami'a anna Wasilah qad jaa famadda yadahu. Maka apa yang tersisa dari akalnya, yang Allah Subhanahu wa taala masih sisakan dari akalnya, yakni dengan sisa ingatannya, ketika dia mendengar Wasilah radhiyallahu taala anhu datang, maka dia segera memanjangkan tangannya, ini dia majukan tangannya, ya. Faja'ala yaltamisu biha, dia mencari-cari tangannya Wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu taala an. Kata Habban, fa araftu ma yurid, maka saya tahu apa yang diinginkan oleh Yazid. Fa akhadtu kaffa Wasilah faja'altuha fi kaffihi, maka saya pun memegang tangannya Wasilah, kemudian saya pertemukan dengan tangannya, telapak tangannya Yazid. Iya. Kenapa Yazid menginginkan tangannya Wasilah? Wa inna ma arada an taqa yadahu fi yadi Wasilah dzaka li mawdi yadi Wasilah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia menginginkan bersentuhan dengan tangan Wasilah radhiyallahu an karena dia tahu tangannya Wasilah pernah bersentuhan dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Fa ja'ala yad'uha marratan ala wajhihi wa marratan ala sadrihi wa marratan ala fihi. Maka setelah mendapati tangannya Wasilah, Yazid kemudian menggerakkan tangannya. Jadi tangannya ketemu dengan tangannya Wasilah, kemudian diarahkan tangannya Wasilah, ya, pertama di wajahnya, kemudian setelah itu dipindahkan ke dadanya, setelah itu dipindahkan ke mulutnya. Ketika melihat temannya sedang sakit parah, qala Wasilah, maka Wasilah radhiyallahu anhu bertanya, ala tukhbiruni an syai'in as'aluka anhu kaifa dhannuka billah. Maka beliau bertanya kepada sahabatnya Yazid yang sedang sakit ini, saya ingin bertanya kepadamu, bagaimana sangkaan kamu kepada Allah sekarang? Sekarang ketika kamu sedang sakit parah, bagaimana zon kamu, sangkaan kamu tentang Allah atau kepada Allah? Qala, maka Yazid berkata, i'taratni dhunubi wa
wa ashqaitu atau wa ashfaitu ala halakati. Dosa-dosaku banyak, akan membinasakan saya. Saya akan mengarah kepada kebinasaan karena dosa-dosaku yang banyak, kata Yazid. Ya. Walakinni arju li rahmatillahi azza wajal. Tapi dengan banyaknya dosa-dosa yang saya lakukan, yang saya yakin saya akan binasa dengan semua dosa tersebut, tetap saya berharap akan rahmat Allah azza wajal. Ya, ini ucapan Yazid ketika beliau akan meninggal dalam kondisi sakit parah. Di satu sisi beliau khawatir, takut akan dosa-dosanya, tapi di sisi lain husnuzonnya kepada Allah luar biasa besar. Tetap berharap Allah Ta'ala akan merahmatinya. Itulah sangkaan dia kepada Tuhannya walaupun dia berdosa. Walaupun dia mengakui banyak dosa. Qala fakabbara Wasilah wa kabbara ahlul bait. Maka Wasilah radhiyallahu anhu bertakbir mendengar jawaban temannya dan semua orang di rumah tersebut bertakbir. Qala Allahu akbar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Wasilah, Allahu akbar. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, ana inda dhanni 'abdi falyadhunna dhannun masya. Saya memperlakukan hambaku sesuai dengan sangkaannya kepadaku. Maka silakan orang yang mau menyangka tentang kepada diriku apa saja yang dia inginkan. Ya. Wasilah radhiyallahu ta'ala berdalil dengan hadis ini untuk memberikan busyra, kabar gembira kepada sahabatnya Yazid yang sedang sakit tadi. Bahwa di satu sisi, dia mengkhawatirkan akan binasa karena banyaknya dosanya. Namun di satu sisi, dia masih husnuzon kepada Allah. Bahwa saya husnuzon, bahwa Allah akan merahmati saya bagaimanapun dosa-dosa saya. Maka beliau mengatakan Allahu Akbar. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, saya memperlakukan hambaku inda dhonni abdi. Ya, sesuai dengan sangkaannya kepadaku. Yani, kalau engkau berprasangka kepada Tuhanmu, bahwa walaupun dosamu sangat banyak, tetap Allah Ta'ala pasti akan mengampunimu, itu sangkaanmu kepada Allah, maka yakinlah itu yang Allah Ta'ala akan lakukan pada dirimu. Falyadunna dhannun masya. Maka hendaknya silakan orang berprasangka apa saja terhadap diriku, kata Allah. Ya, ini maka hadis ini terdapat busyra di satu sisi, kabar gembira, tapi juga terdapat ancaman, hati-hati berprasangka buruk kepada Allah. Kamu berprasangka buruk apa-apa sebelum kamu meninggal, maka itulah yang akan kamu dapatkan. Maka hadis ini menjadi targhib dan tarhib. Ya, targhib untuk senantiasa berprasangka baik, tidak peduli bagaimanapun banyaknya dosanya, tapi ketika dia akan meninggal, hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Dan sebagai ancaman, jangan sampai dia berburuk sangka kepada Tuhannya hanya gara-gara dosanya yang banyak. Kemudian dia berburuk sangka kepada Allah Ta'ala akan menyiksanya, maka itulah yang akan didapatkan. Kemudian hadis yang ketiga, qala haddatsana Abdullah yani ibn Abi Dunya, qala akhbarna Abu Khaitsamah, qala akhbarna Abu Amir an Zuhair bin Muhammad an Zaid bin Aslam an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Abu Salih di sini adalah Zakwan As-Samman, ya, rawi masyhur meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dari hadits qudsi, yaqulullahu azza wa jal, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Saya memperlakukan hambaku, kata Allah Ta'ala, sesuai dengan sangkaannya kepadaku. Dan aku senantiasa bersamanya sepanjang dia mengingatku. Yani senantiasa bersamanya, yani ilmunya, pengawasannya, ya, penjagaannya. Selama dia berzikir, mengingat kepadaku, aku akan menjaganya. Syahid dari hadis ini adalah kalimat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, aku memperlakukan hambaku sesuai dengan sangkaannya kepadaku. Maka sekali lagi, di sini anjuran tegas untuk senantiasa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa terpuruk dengan dosa yang banyak dia lakukan. Karena apapun yang disangkakan kepada Allah berupa sangkaan-sangkaan yang baik, maka yakinlah Allah akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang keempat, bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Al-Hasan bin Arafah qala akhbarana An-Nadhr ibn Ismail Al-Muhalli atau Al-Mahalli an Ibni Abi Layla an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu taala an. Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus. Iya, Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Dari Jabir ibn Abdullah, rawi yang masyhur meriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah kalian mati, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Janganlah kalian mati, ya, kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal.
Kenapa? Fa inna qauman qad ardahum su'u dhannihim billahi azza wajal. Karena sungguh ada sekelompok orang, ada suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala menyengsarakan mereka pada hari kiamat, membinasakan mereka pada hari kiamat karena sangkaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Faqala lahum, Allah taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 23, "Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Itulah sangkaan buruk yang kalian sangkakan kepada Tuhan kalian, yang menyebabkan kalian binasa dan kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ya, maka menunjukkan orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena apa yang disangkakan buruk kepada Allah itulah yang akan dia dapatkan. Maka sekali lagi, tidak peduli apapun amalan yang dilakukan seorang, baik ataupun buruk, jangan sekali-kali dia berprasangka buruk kepada Tuhannya. Hendaknya dia berprasangka baik bahwa Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosanya, karena Allah Ta'ala maha merahmati. Maka itulah yang akan didapatkan. Kemudian hadis yang kelima, bihi qala haddatsana Abdullah qala akhbarana Daud bin Amr qala akhbarana Muad bin Muad qala akhbarana Sulaiman qala akhbarana Abu Utsman An-Nahdi an Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu annahu qala. Hadis yang kelima dari hadis Salman Al-Farisi, qala Suhail akhu Hazm Al-Qat'i. Kata Abu Suhail, qala ra'aitu Malik ibn Dinar fi manami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah. Faminha rahmatun tatarahamul khalqu wa tis'un wa tis'una liyaumil qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Salman Al-Farisi, sesungguhnya hanya milik Allah 100 rahmat. Hanya milik Allah 100 rahmat. Di antaranya ada satu rahmat yang dengan satu rahmat inilah semua makhluk saling menyayangi satu sama lain. Sementara 99 rahmat itu Allah Ta'ala simpan untuk hari kiamat. Maka kalau kita merasakan betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia kepada kita, setiap kita berdoa kita dikabulkan, kita minta ampun, kita diampuni, kita minta berlindung dari neraka, dilindungi. Dengan semua rahmat tersebut ternyata itu semua hanya segelintir, bagian kecil dari satu rahmat. Sementara 99 lainnya tersimpan di akhirat kelak. Maka bagaimana mungkin seorang itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Allah pada hari kiamat bahwa Allah akan memperlakukan dia seperti ini dan seperti itu. Tatkala seorang muslim mengetahui bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu 99 kali lipat dibandingkan kumpulan semua rahmat makhluk dari awal sampai akhir, 99 kali lipatnya pada hari kiamat, maka tentunya dia harus lebih optimis lagi tentang nasib dia di akhirat. Kalau dia di dunia bagaimanapun sengsaranya dia di dunia, maka dia harus optimis bahwa di akhirat dia mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Dia mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Kenapa? Karena rahmat Allah maha luas pada hari itu. Maka hendaknya dia husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan mendapatkan kebaikan pada hari kiamat. Bihi qala hadatsana Abdullah. Kata Ibn Abi Dunya, dzakara Harun ibn Abdullah. Harun ibn Abdullah bercerita, akhbarna Abu Dawud, qala akhbarna Sadaqa bin Musa an Muhammad bin Wasi' an Samir ibn Nahar annahu qala Abu Bakar hakadha qala Samir an Abi Harir. Iya. Abu Bakar di sini yang nampak Ibn Abi Dunya. Qala Abu Bakar hakadha qala Samir. Samir bin Nahar an Abi Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna husnal dhanni billahi azza wa jal min husnil ibadah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala Rasulullah SAW bersabda, inna husnal dhanni billahi azza wa jal min husnil ibadah. Sesungguhnya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk bentuk baiknya ibadah. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kadar ibadah seorang nilainya di sisi Allah sangat tergantung dengan husnuzonnya kepada Allah ketika dia beribadah. Ketika dia sholat, bagaimana sangkaan dia kepada Allah tentang sholat yang dia lakukan. Ketika dia berpuasa, bagaimana sangkaan dia kepada Allah terhadap
puasa yang dilakukan, dan demikian seterusnya dalam sedekah, dalam haji. Maka orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah, maka itu menunjukkan baiknya ibadah yang dia kerjakan. Baiknya ibadah yang dia kerjakan. Dan husnuzon kepada Allah taala merupakan bentuk ibadah. Dan ini merupakan salah satu ibadah yang paling mudah. Ya. Salah satu ibadah yang paling mudah adalah husnuzon kepada Allah. Karena husnuzon adalah amal qalbi, adalah amalan hati, bukan amalan lisan, bukan amalan anggota tubuh. Dia amalan hati. Kemudian semua alasan untuk kita husnuzon kepada Allah sangat terbuka luas. Allah Maha merahmati, Allah Maha pengampun, Allah Maha ini, Maha ini, Maha ini. Banyak alasan untuk kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada alasan untuk kita suudzon kepada Allah. Maka bagaimana tidak mudah ibadah ini? Ya, maka husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda baiknya ibadah seseorang, dan sekaligus menunjukkan bahwa husnuzon merupakan ibadah yang salah satu ibadah yang paling mudah untuk dilakukan. Cukup dia berprasangka baik kepada Allah dengan hatinya, karena husnuzon adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati, dan sangat banyak sekali alasan-alasan yang dia bisa pikirkan dalam hatinya untuk dia bisa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bihi qala hadatsana Abdullah qala akhbarana Muhammad ibn Husain qala akhbarna Abu Umar ad-Dharir qala akhbarana Suhail akhu Hazm al-Qati'i qala ra'aitu Malik ibn Dinar fi manami. Iya. Kata Abu Hazm al-Qati'i, aku melihat Malik bin Dinar dalam mimpiku. Ini Malik bin Dinar rahimahullahu taala, salah seorang ulama, ya, zuhad, ya, salah seorang ulama yang terkenal dengan kezuhudan dan ibadah. Malik ibn Dinar rahimahullahu taala. Kata Suhail, saya bermimpi melihat Malik bin Dinar dalam mimpiku. Faqultu ya Aba Yahya. Saya bertanya kepada Malik bin Dinar, wahai Abu Yahya, kunyanya Malik bin Dinar. Wahai Abu Yahya, bimadza qaddamta bihi 'ala Allah azza wajal? Apa yang kamu bawa berjumpa dengan Allah azza wajal? Amalan apa yang kamu bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa modalmu? Faqala, maka Malik bin Dinar berkata, qadimtu bi dzunubin katsirah. Mahaha anni husnudzanni billah. Subhanallah. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, aku berjumpa dengan Allah dengan dosa yang sangat banyak, tapi semuanya Allah hapuskan dariku gara-gara husnudzon kepadanya. Karena saya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengampuni semua dosa-dosa saya yang banyak tersebut. Ya, ini salah satu contoh real bagaimana peran husnudzon dalam bagi kebaikan seorang hamba, bahwa dosa yang sangat banyak itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnuzon. Yani kalau seorang beristighfar kepada Allah taala, kemudian ketika dia beristighfar dia husnuzon, selalu husnuzon bahwa Allah taala akan mengampuni dosa-dosanya, Taib, dan kisah-kisah seperti ini, kisah mimpi dari sebagian ulama, ya, dan kisah-kisah yang lain yang akan datang, nanti ada beberapa kisah dalam buku ini. Ini walaupun dengan sanad yang tidak sahih, namun ini ma'ruf, ya, di yumsha alaih. Yani para ulama meriwayatkan kisah-kisah seperti ini dan tidak mempermasalahkan bergampangan dalam masalah keabsahannya. Ya, bergampangan dalam masalah keabsahannya. Tidak seketat kalau itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis ahkam. Ya. Kalaupun ada kisahnya rawinya yang majhul atau ya, yang dhaif dan semacamnya, mereka samahu fihi. Mereka longgarkan, ya, tidak seketat dalam memeriksa hadis Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ini terdapat ibrah di dalamnya, terdapat pelajaran yang sangat baik, ya. 6. Dan ditambah lagi ini belum tentu dusta. Ini bukan bukan kisah yang bohong, ya, bukan kisah yang bohong. Dan kalau Rasulullah SAW bersabda tentang kisah atau tentang Israiliyat, ya, hadithu an Bani Israel wala haraj, berceritalah tentang kisah-kisah Bani Israel dan tidak ada masalah. Ya, ini kalau ada manfaatnya, ya silakan kalian cerita, ya. Silakan kalian ceritakan walaupun tidak bisa dipastikan keabsahannya. Kenapa? Karena kisah Israiliyat tidak ada sanadnya. Maka kalau Nabi SAW membolehkan menceritakan kisah-kisah Israiliyat padahal tidak ada sanadnya, tentunya di sini kisah Israiliyat yang ada manfaatnya, yang memberikan motivasi kebaikan bagi seorang hamba, Nabi SAW bolehkan. Apalagi kisah-kisah dari umat Islam yang mungkin dalam sanadnya ada sedikit kelemahan, tapi memberikan motivasi bagi diri seorang hamba,
Maka ini tidak ada masalah. Ini termasuk uslub para ulama membiarkan kisah-kisah seperti ini sebagai bahan motivasi. Iya. Ini terjadi pada diri Malik bin Dinar rahimahullah. Kemudian hadis yang ke-8, bihi qala hadatsana Abdullah annahu dzakara Muhammad annahu qala dzakara Muhammad ibn al-Husain akhbarana Ammar bin Utsman al-Halabi annahu qala dzakara Husain ibn al-Qasim al-Wazzan an Abdul Wahid ibn Zaid rahimahullahu taala annahu qala. Kata Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah, ra'aitu Hausyaban fi manami. Saya melihat Hausyab dalam mimpiku. Hausyab di sini adalah Hausyab bin Muslim As-Saqafi. Hausyab bin Muslim As-Saqafi, murid dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kata Abdul Wahid, saya melihat Hausyab dalam mimpiku. Ya. Faqultu ya Aba Bishr, kaifa halukum? Saya bertanya, wahai Abu Bishr, bagaimana kondisimu? Qala najawna bi afwillah. Kami selamat dengan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami selamat dari siksaan karena Allah memaafkan kami. Faqultu ma ta'mur bih? Ya. Maka saya bertanya kepadanya, apa wasiatmu kepada kami yang masih hidup ini? Perhatikan, apa wasiatmu kepada kami yang masih hidup? Qala alaika bimajalisid dzikr wa husnidh dhanni bimaulaka azza wa jal fakafa bihima khaira. Hendaknya engkau selalu konsisten, selalu menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, majelis Al-Quran wal hadis. Ini yang pertama, senantiasa bermajelis, menuntut ilmu. Dan yang kedua, jaga husnuzanmu kepada Allah maulaka azza wa jal. Fakafa bihima khaira. Cukup dua ini saja yang kamu jaga, niscaya kamu akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Cukup jaga dua hal ini. Senantiasa komitmen, ya, mulazamah dengan majelis-majelis ilmu. Dan yang kedua, jaga baik-baik husnuzanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya, ya, kamu akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini luar biasa nasihat seperti ini dari Hausyab rahimahullahu taala. Dan ini sekali lagi kisah, ya, dilihat dalam mimpi, dan mimpi seorang muslim, ya, ma'ruf, ya. Ketika yang bermimpi adalah orang soleh, maka itu dekat dengan kebenaran, dekat dengan kebenaran. Ya. Yang jelas di sini terdapat keutamaan, ya, menghadiri majalis al-ilm, majalis dzikir, dan husnuzan kepada Allah taala. Kemudian hadis yang ke-9, bihi qala hadatsana Abdullah qala akhbarana Muhammad ibn Husain qala akhbarana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Ammar bin Saif qala ra'aitu al-Hasan bin Saleh fi manami. Kata Ammar bin Yusuf, saya melihat Al-Hasan bin Saleh. Al-Hasan bin Saleh di sini adalah Al-Hasan bin Saleh bin Hayy, salah seorang fuqaha yang ma'ruf, ya, Al-Hasan bin Saleh ibn Hayy Al-Hamdani rahimahullahu ta'ala, salah seorang faqih yang thiqah. Saya melihat, kata Ammar bin Yasir, saya melihat berjumpa dengan Al-Hasan bin Saleh dalam mimpiku. Faqultu qad kuntu mutamanniyan liqa'ak. Saya dari dulu, ya, ini ketika kamu masih hidup, saya sangat berangan-angan ingin berjumpa denganmu. Tapi mungkin tidak ketemu, tidak sempat ketemu, meninggal duluan. Famadza indaka fatukhbiruna bihi? Apa yang kamu dapati sekarang ketika kamu sudah meninggal? Kabarkan kepada kami. Maka Al-Hasan bin Saleh rahimahullah berkata, faqal abshir, bergembiralah kamu. Falam ara misla husnidh dhanni billahi syai'a. Bergembiralah kamu. Suatu kemudahan. Kata beliau, saya tidak pernah melihat amalan yang lebih baik dibandingkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini lagi-lagi nasihat dari orang yang, ya, sudah meninggal. Sekali lagi, ini kisah-kisah seperti ini yusta'nasu bihi. Jadi kita jadikan sebagai referensi, ya. Oke lah, mungkin bukan primer, mungkin sekunder atau tersier, ya. Referensi, bukan referensi utama, tapi makna yang tersebut di dalamnya jelas sesuai dengan, ya, usul qawaid dalam agama kita, kaidah-kaidah umum, qawaid amma dalam agama kita tentang anjuran husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang kamu sangkakan kepada Tuhanmu, maka itulah yang akan kamu dapat. Maka hati-hati kamu berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus menyikapi apa yang ada di zaman sekarang, berupa kejadian yang menimpa kita kaum muslimin secara umum di seluruh dunia, apapun keburukan yang menimpa diri kita atau kepada orang-orang di sekitar kita, selalu jaga husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun musibah yang menimpa yang Allah turunkan kepada kita, waspada jangan sampai seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia pasti akan mendapatkan keburukan dari apa yang disangkakan kepada
Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat di dunia maupun di akhirat. Maka jaga terus. Seburuk apapun kondisi, segenting apapun keadaan di luar sana, jaga husnuzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu modal yang sangat besar. Ya, pada hari kiamat sebagaimana disebutkan di sini kabar-kabar dari para ulama orang soleh yang telah meninggal. Bihi qala hadatsana Abdullah qala akhbarana Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Abi Ramzah atau Rimzah qala akhbarana Ali ibn Al-Hasan an Abdullah bin Mubarak rahimahullah qala akhbarana Yahya bin Ayyub anna Abdullah bin Zajar haddatsahu an Khalid bin Abi Imran an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Muad bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'tum amba'tukum ma awwalu ma yaqulullahu lil mu'minina yaumal qiyamah wa ma awwalu ma yaquluna lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mau, saya akan kabarkan kepada kalian ucapan yang pertama kali Allah katakan kepada kaum mukminin pada hari kiamat, dan ucapan apa yang kaum mukminin balas pertama kali. Ya. Ucapan apa yang pertama kali kaum mukminin katakan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, maka tentunya sahabat ingin kabarkan, wahai Rasulullah, apa itu? Kata beliau, innallaha yaqul lil mu'minin. Kalimat pertama yang Allah sampaikan, katakan kepada kaum mukminin, Allah berfirman kepada mereka, hal ajabtum liqa'i? Apakah kalian sudah memenuhi seruanku dari para rasulku, para alim ulama yang membawa warisan para nabi dan rasul? Apakah kalian telah mengijabahi, ya, menjawab seruanku? Fayaquluna na'am ya Rabbi. Iya wahai Tuhanku. Fayaqulu lima. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, kenapa? Atau apa alasan kalian? Fayaquluna, mereka menjawab, rajauna afwaka wa maghfiratak. Karena kami mengharapkan ampunan, maaf dan ampunanmu. Fayaqulullahu azza wa jal, qad wajabtu lakum maghfirati. Qad wajabat lakum maghfirati. Kalau begitu kalian wajib untuk mendapatkan maghfirah dariku, ya, ampunan dariku. Nah, ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hamba-hambanya sesuai dengan sangkaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang ke-10, kemudian hadis yang ke-11, ini mungkin hadis yang terakhir. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya besok. Bihi qala hadatsana Abdullah qala dzakara Ali bin Yazid ibn Isa qala akhbarana Khalif ibn Tamim qala qultu li Ali bin Bakar rahimahullah. Kata Khalif bin Tamim, aku bertanya kepada Ali bin Bakar rahimahullah, ma husnuzanni billah. Nah, ini kuncinya. Ya, kita sudah dengarkan tadi di awal 10 hadis tentang keutamaan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keutamaan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana contoh husnuzon kepada Allah. Ya, keutamaannya husnuzon kepada Allah adalah Allah akan mengabulkan sangkaanmu kepada Allah. Ya, karena itulah berprasangkalah sebaik mungkin kepada Allah, karena pasti Allah akan mengabulkan. Adapun contoh husnuzon sudah disebutkan sebelumnya, ya, adalah dengan mengharapkan rahmat, mengharapkan ampunan, mengharapkan maaf dari Allah Ta'ala, ya, berharap, ya, husnuzon kepada Allah bahwa Allah akan memaafkan, Allah akan mengampuni dosa dan seterusnya. Ini diantara contoh. Namun sekarang di sini intinya, ya, saya bertanya kepada Ali bin Bakar, ma husnuzonni billah? Apa definisi atau apakah yang dikatakan husnuzon kepada Allah? Qala, ini jawaban yang, ya, tidak keluar kecuali dari lisan orang yang telah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Bakar, qala la yajma'uka wal fujjaru lahu fi darin wahidah. Apa itu baik sangka kepada Allah? Husnuzon kepada Allah adalah kamu berprasangka baik bahwa Allah tidak akan mengumpulkan kamu dengan para pendosa di satu negeri, di satu tempat, yakni, ya, di neraka. Intinya husnuzon kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni kamu harus husnuzon kepada Allah Taala bahwa Dia tidak akan, ya, mengumpulkan engkau dengan, ya, orang-orang fujar, orang-orang fajir, ya, di satu tempat.
ya ini di neraka. Ya, ini salah satu bentuk husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini lebih umum. Kalau tadi kan detailnya ya berharap ampunan, ya, husnuzon Allah akan mengampuni, husnuzon Allah akan memaafkan. Nah, ini lebih detail lagi. Ya, ini diantara bentuk husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu sangat berprasangka baik kepada Allah bahwa Dia tidak akan mengumpulkan kamu dengan para pendosa, ya. Tidak akan mengumpulkan kamu dengan para pendosa di hari kiamat kelak, yakni di neraka, fidarin wahidah, di satu negeri, yakni di neraka. Melainkan kamu husnuzon bahwa Allah Ta'ala akan menempatkan fujar di neraka dan menempatkan saya tidak bersama mereka, yakni di sorga. Karena pada hari kiamat tempat kembali cuma dua, neraka maupun surga. Yang jelas kita husnuzon kepada Allah, ya, bahwa Dia tidak akan mengumpulkan kita, menghimpun kita dan menyamakan kita dengan fujar, ya, orang-orang pendosa tersebut di satu tempat. Ya, wallahu taala alam bisawab. Saya kira sampai sini dulu untuk pertemuan pertama, hadis yang ke-11. Ya, ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pembacaan hadis-hadisnya sampai selesai kitab ini, 152 hadis. Ya, mudah-mudahan besok kita bisa ambil lebih banyak lagi. Afwan, tadi di awal ada sedikit teknis, ya, dari koneksinya. Iya, sekali lagi saya harapkan untuk teman-teman yang menginginkan sanad dari kitab ini, tolong dicatat baik-baik kalau ada yang luput. Nanti insya Allah kita akan ulang supaya bisa mendengar lengkap dari awal sampai akhir, tidak ada yang luput selamanya. Ya, insya Allah nanti di akhir majelis setelah mengkhatamkan buku ini kita akan membuat istimaroh, formulir untuk teman-teman yang mengikuti majelis. Ya, wallahu taala alim bisawab. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalikal qadiru alaih. Insyaallah besok kita ketemu jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Biiznillah, kurang lebih lah sekitar itu, dengan melanjutkan pembacaan kitab ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.